Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu logo kita ya guys ya. Kembali lagi di channel Mbak Tutor yang masih bicara tentang Mas Tutor. Mas Tutor kali ini akan bicara tentang masih ngelanjutin babat tanah Kendal ya guys ya. Tapi ini di sebelah utaranya kota Kendal bernama Desa Kemangi. Di sana itu dulu ada julukannya Paseban Kemangi. Kita akan bahas ya guys ya. Paseban itu berarti tempat untuk bermusyawarah atau rapat para petinggi atau pemimpin kerajaan. Tempat itu biasanya berupa pendopo, aula, gedung atau sejenis-jenisnya. Akan tetapi Paseban Kemangi ternyata bukan seperti itu. Ndak seperti itu guys. Tidak ada bekas-bekas bangunan, gedung yang megah atau yang pokoknya yang tinggi-tinggi kayak gitu, ndak ada. Tempat itu sekarang berupa hamparan sawah yang subur di tepi pantai, letaknya di sebelah utara kota Kendal. Jadi di paling utara kota Kendal itu disitulah Kemangi berada guys. Di sana terdapat makam yang dipandang keramat. Konon katanya Paseban Kemangi merupakan tempat musyawarah para petinggi atau pejabat kerajaan Mataram yang berkemas menyerang Batavia waktu zaman dulu itu, waktu mau perang itu menyerang Jakarta. Batavia itu Jakarta. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1628 dan 1629 atas perintah Sultan Agung di Mataram. Jadi langsung Sultan Agung itu memandatkan kepada seluruh tumenggung, adipati, semuanya itu kumpul di situ. Alasannya orang-orang Belanda atau kompeni yang sudah mendirikan benteng perdagangan harus ditundukkan. Mereka harus mengaku kekuasaan Mataram agar tidak serakah dalam berdagang. Jadi orang-orang Belanda zaman dulu itu pertamanya itu merayu-rayu. Sultan Agung itu pernah dirayu mau dikasih apa gitu biar upeti atau apanya itu rendah tapi masuknya ke Belanda itu banyak. Tapi Sultan Agung itu benar-benar pemimpin yang hebat, yang sangat kuat. Itu dia nggak mau. Dia punya cara sendiri untuk mengalahkan Belanda. Untuk penyerangan itulah dipersiapkan puluhan ribu prajurit sebagai panglima perang. Diangkatlah Tumenggung Baurekso yang berkedudukan di Kendal. Pengangkatan itu dilaksanakan oleh Sultan Agung sendiri di sebuah persidangan kerajaan Mataram. Sejak itulah Kendal menjadi pusat perhatian para petinggi atau pejabat Mataram. Kendal menjadi markas angkatan perang dan pusat kegiatan banyak pihak. Jadi di Kendal ini dulu zamannya kerajaan Mataram itu udah ramai. Waktu kepemimpinan Tumenggung Baurekso itu, para petinggi dari berbagai daerah kekuasaan Mataram segera berkumpul di Kendal untuk membahas persiapan perang. Rapat-rapat rahasia untuk keperluan itu tidak dilaksanakan di pendopo kabupaten guys, tetapi di tempat yang tersembunyi. Maksudnya itu agar tidak diketahui oleh mata-mata atau intelijen Belanda. Jadi banyak orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu yang bekerja pada Belanda. Jadi emang dulu harus hati-hati biar nggak bocor ya guys ya. Tempat itu masih berupa hutan belukar yang terletak di tepi pantai. Di sana tumbuh pohon-pohon besar yang rindang, namanya pohon kemangi, sehingga tempat itu terkenal dengan sebutan Paseban Kemangi. Jadi kemangi itu diambil dari pohon juga guys. Kendal juga diambil dari pohon juga. Wilayah itu dijaga dengan ketat agar tidak dimasuki atau dilewati sembarang orang. Hanya pejabat yang penting-penting oleh datang ke sana dengan keperluan yang khusus. Jadi ada pejabat-pejabat pun itu kalau datang ke sana itu harus diperiksa dan ada surat-surat khusus lah. Istilahnya kayak kalau ada untuk memberi pesan disuruh Sultan Agung itu baru bisa masuk. Di lapas tertentu dipasangi atau ditebari mantra-mantranya yang sakti guys. Di sana itu ada kayak penjaranya oleh Kemangi itu. Dijaga, benar-benar dijaga. Konon siapapun yang sudah memasuki wilayah ini Paseban Kemangi tidak terlihat oleh orang biasa. Jadi kalau orang-orang seperti kalian itu nggak bakalan bisa melihat. Orang-orang seperti saya aja susah melihat kalau di Paseban Kemangi. Hal itu terjadi karena kesaktian Tumenggung Rajek Besi yang memasang penjagaan gaib yang terkenal dengan sebutan Oyot Mimang. Oyot Mimang itu ya oyot, tumbuhan tapi kan gaib. Jadi kalau kita menyempar atau menendang atau kesandung itu tuh nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Muter terus di situ guys, kayak panggalan. Gak gangsir kayak gitu, muter-muter terus. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa seseorang bisa kehilangan arah atau lupa diri apabila melangkai atau melanggar oyot Mimang tersebut. Konon oyot Mimang memang hanya terdapat di hutan-hutan yang keramat.
ada yang berpendapat oh Yat Mimang itu merupakan kiasan, maksudnya adalah mantra-mantra yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang jelas berkembanglah kepercayaan bahwa siapapun yang telah melintasi Yat Mimang tidak terlihat oleh mata telanjang di Paseban itulah diputuskan sebagai masalah penting. Pada mulanya diputuskan untuk menggung Wongso Kerto dari Jepara dan anak laki-lakinya bernama Kerti Wongso untuk bertugas sebagai mata-mata atau pejabat intelijen ke Batavia. Dari Jepara itu disuruh memata-matai ke Batavia, mereka rencana Belanda itu mau apa kayak gitu. Mereka berlayar dari Jeporo dan di dekat Kendal terhalang oleh batu karang. Mereka pun beristirahat sejenak di gugusan Pulau Karang itu. Kelak tempat itu dikenal dengan nama Karang Malang. Karang Malang itu masih deket banget sama Kemangi itu. Karang Malang, Jongsemi. Ternyata tempat itu tidak jauh dari letaknya di Paseban Kemangi. Nah kan betul kan? Ya udah dulu ya guys ya, cerita dari Paseban Kemangi sebenarnya masih panjang, cuman ini waktunya bener-bener mepet guys. Saya akan bahas-bahas masalah babat tanah ke lain waktu ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.